البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir. Kemarin sudah kita baca matannya, sekarang kita baca syarahnya itu halaman 26. Halaman 26 itu ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, asyarah syarahnya. Mengenai apa sih kemarin? Mengenai bahwasanya perselisihan di zaman para sahabat itu sedikit mengenai masalah tafsir. Karena mereka apa modalnya? Sami'na wa ata'na. Enggak ada perdebatan. Jadi para sahabat sendiri pun kalau ada kesalahan langsung tunduk dengan kebenaran. Tapi kalau belakangan-belakangan orang-orang kan banyak gengsi. Wah, ana ustaz kok, ana syekh, masa ana suruh tanazul, masa ana suruh ngalah. Bukan masalah ngalah atau tanazul. Al-haq itu lebih didahulukan. Paham ya? Nah, kalau zaman para sahabat mereka sami'na wa ata'na. Hatta khalifah pun pemimpin itu pun enggak gengsi ana pemimpin masa ngalah. Kalau yang namanya kebenaran diikutin, kita lihat nanti. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wajhu kaunin niza' fi tafsir fi sahabah aqalli sababain. Penting. Sisi keadaan perselisihan masalah tafsir di zaman para sahabat lebih sedikit karena dua sebab. Perselisihan masalah tafsir zaman para sahabat lebih sedikit karena dua sebab. Pertama, as-sababul awal, sebab yang pertama itu kurang ba itu. Kurang ba, yang punya antum kurang ba enggak itu? Kalau udah benar punya antum berarti salah cetak itu. Yang benar kurang ba satu. Punya antum baknya kurang satu enggak? Punya antum kurang satu baknya. Punya Isa sudah sempurna belum baknya? Ayo, itu yang benar. Maksudnya yang benar keliru di situ, dibenarkan. Jadi kurang baknya kurang satu. As-sabab, kalau as-sabul awal berarti celaan saksi yang pertama. Jadi as-sabab tapi yang benar. As-sababul awal, ayo, ini pentingnya apa? Pentingnya mempelajari barakallahu fikum kosakata. Nanti kalau antum enggak tahu kan dibaca as-sabul awal, celaan yang pertama. Sebab yang pertama, annal Qur'ana nuzila bi lughatihim allati lam tataghayyar. Pertama sebabnya karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa mereka. Bahasa apa Abdullah? Bahasa Arab. Naam, yang tidak pernah berubah. Fakanu afhaman nas. Fakanu afhaman nas. Dahulu mereka adalah manusia yang paling faham limaani terhadap makna-makna Al-Qur'an wa afdalalah, dan yang paling afdal. Tsumma taghayyarat al-alsun ba'dahum. Kemudian berubahlah alsun, lisan-lisan setelah mereka. Lah kok bisa berubah kenapa? Kira-kira. Kenapa bisa berubahnya kenapa? Abdullah coba. Dulunya kan bahasa Arab, mereka kan tenang, bahasa Arab semuanya enggak berubah. Tapi dengan berjalannya waktu bahasa-bahasa mereka kok berubah, kenapa berubah? Nah, berubahnya kenapa Husain, kira-kira Husain? Lisan-lisan sudah mulai berubah setelahnya. Karena banyaknya kemenangan-kemenangan akhirnya bercampur baur, nikah dengan orang ajam, paham ya? Contoh orang Arab sama orang Indonesia kan tercampur. Bahasa Arabnya campuran. La madza kok diduriba misalkan. Paham ya? Naam, atau mahlan bitariq, qalbun bitariq, atau misalnya intinya bahasa-bahasa seperti campur-campur karena apa? Karena pernikahan antara orang Arab dan orang ajam. Futuhat, kemenangan-kemenangan, kita lihat nanti. As-sababul as-tsani, sebab yang kedua, qillatul ahwa fihim wa salamatum qasdihim, masyaallah. Sedikitnya hawa nafsu yang ada pada mereka. Hawa nafsu itu yang pada para sahabat sedikit. Jadi tunduk dengan dalil, tunduk dengan al-haq, dan selamatnya tujuan mereka. Bayangkan, tujuan para sahabat, niatan para sahabat selamat sehingga siap menerima kebenaran. Fama tajidur rajula yantasiru li hawah wa ra'yah, masyaallah, wa ra'yih. Maka kamu tidak akan menjumpai salah seorang sahabat itu yang menolong untuk hawa nafsunya sendiri atau pikirannya, enggak ada. Yang menolong pemikirannya atau hawa nafsunya enggak ada. Walakin kana al-wahidu minhum la yaqsud illa al-haq. Bayangkan ini. Aina ma wajadahu akhadha, masyaallah. Akan tetapi salah satu di antara mereka para sahabat tidaklah menginginkan kecuali kebenaran. Dimanapun dia menjumpai, dia mengambilnya. Itulah para sahabat. Enggak ada istilahnya pelintan itu, enggak ada. Nah, ada cuma sami'na wa ta'na, keliru selesai. Itulah simpelnya para sahabat, mengambil yang simpel tapi apa? Benar gitu loh. Naam. Hatta anal khalifata yarji' ilal haqqi alladhi dzakarathu bihi imra'atun minan nisa. Bayangkan. Hingga khalifah pemimpin, bayangkan pemimpin enggak sembarangan pemimpin. Hingga pemimpin saja
itu langsung kembali kepada kebenaran ketika diingatkan seorang wanita. Kalau zaman sekarang gengsi, wah anak laki-laki kok masa kalah sama perempuan. Anak pemimpin kok masa nurut dengan rakyat sipil. Gengsi kan zaman sekarang kan. Kalau zaman saat itu tidak, ini khalifah pemimpin. Diingatkan seorang wanita karena itu keliru, langsung pemimpin kembali kepada kebenaran. Bayangkan itu. Inilah yang perlu kita titi jejak mereka. Jangan gengsi, jangan sombong. Karena sudah jadi ustadz kemudian sombong, diingatkan enggak mau nurut, jangan. Paham ya? Antum jadi ustadz pun, jadi guru pun, kalau namanya keliru, selesai. Jazakumullah khairan barakallahu fiik, ana terima nasihatnya, selesai. Ya enggak? Tapi kalau gengsi, wah ana ini udah orang misalkan. Ana ini jangan, hindari. Paham ya? Kesombongan tidak membawa kebaikan. Kita lihat berikutnya, walam yaqul anal khalifah la yuraddu alayya fa ana a'lam minha walam yaqul ana liyal sultah. Bayangkan ini. Pemimpin tadi, khalifah tadi, dia enggak mengatakan aku ini pemimpin. Jangan ada yang bantah kepadaku. Aku lebih tahu daripada dia. Dan juga tidak mengatakan aku punya kekuasaan. Bayangkan ini. Pemimpin tadi enggak ngomong kayak gitu. Tapi sami'na wa ata'na, karena kebenaran. Ini yang perlu kita titi jejak mereka. Falihadaini sababain kana al-khilaf baina as-sahabah radhiyallahu alaihim fi tafsir kalamillah aqal. Dikarenakan dua sebab ini, maka perselisihan yang terjadi di zaman para sahabat mengenai tafsir lebih sedikit. Karena mereka mudah untuk menerima apa? Kebenaran. Paham ya? Mudah untuk menerima al-haq, itulah sebabnya. Tsumma ja'a tabi'un man ba'dahum, kemudian datanglah orang-orang yang setelah mereka, fahasala naqsun la fis sababil awal wala fis sabis tsani. Perhatikan ini. Terjadilah apa? Kekurangan. Bukan pada sebab yang pertama, bukan pula pada sebab yang kedua, tapi apa? Bal inna tabi'in kasuratil futuh fi zamanihim. Tapi para tabi'in mulai banyaklah futuh, apa futuh? Kemenangan-kemenangan, peperangan menang, perangan menang. Akhirnya kalau menang, sudah menguasai banyak tempat-tempat yang selain Arab, itu kan akhirnya pernikahan terjadi, tawanan-tawanan, bercampur baurlah di situ keturunan-keturunan. Paham belum? Karena nisbah itu kan kepada siapa? Bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Paham belum? Bapaknya nikah sama orang Ajam. Paham ya? Kalau bapaknya Arab, masih mending kembali ke Arab, tapi kalau yang dinikahi itu perempuan Arab, dapat laki-laki Ajam. Orang Medan taruhlah laki-lakinya ya. Orang Arabnya orang Saudi lah. Itu nanti enggak bisa nisbah ke Arab. Ke bapaknya Al-Medani itu nanti. Paham ya? Contohnya gitu. Karena nisbahnya ke bapaknya. Paham contohnya? Contohnya bapaknya orang Jawa, ibunya orang Yaman. Enggak bisa nanti anaknya Al-Yamani, enggak bisa. Ya Al-Jawi. Paham ya? Gitu. Nah, barakallahu fikum. Nisbahnya bapaknya. Inilah terjadinya apa? Kemenangan-kemenangan waqtalatal arabi bil ajami. Bercampur baurlah orang Arab dengan orang Ajam. Kita ini orang Ajam ya. Wa taghayyar al-alsun, akhirnya berubahlah lisan-lisan ini. Mengucapkannya pun mulai berubah. Jadi ada bahasa-bahasa yang serapan-serapan yang milik kita asal usul dari Arab. Seperti apa? Kursi, ya enggak? Kursi itu bahasa Indonesia kan? Arabnya juga kursiun, ya enggak? Serapan-serapan banyak sekali, ya enggak? Mangga, bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Manju. Paham ya? Kan mirip, dikit-dikit mirip itu ya. Istilahnya seperti itu keadaannya. Nah, Allah musta'an. Waqad dzakara waqad dzukira anna awwala ta'lifin lin-nahwi kana fi ahdi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, sungguh telah disebutkan bahwa pertama kali disusunnya ilmu nahwu itu di zamannya siapa? Di zamannya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang pertama kali diperintahkan? Ihsan. Ingat-ingat, di zaman Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk apa? Menyebarkan ilmu nahwu, menyusun ilmu nahwu siapa? Siapa? Ayo, Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, namanya Dhalim bin Amr. Namanya Dhalim bin Amr, diperintahkan. Nah, barakallahu fikum. Kisahnya tentunya enggak sekarang ana sebutkan, disebutkan dalam nahwu aja. Kisahnya dengan anak perempuannya atau semisalnya. Waqad kasratil ahwa wal fitan wa intisarul insan li ra'yih, dan sungguh telah banyak hawa nafsu dan fitnah, dan banyak juga orang yang menolong apa? Pemikirannya. Hatta adda dzalika ila tatahun wa taqatul bainal muslimin, hingga apa? Menghantarkan kepada tatahun, saling apa? Saling merobohkan, menghancurkan, wa taqatul, dan saling membunuh di antara kaum muslimin. Wa ala hadza fa yakunul khilafu bainahum fi tafsir kalamillahi aktsar minal khilaf bainas sahabah. Berdasarkan penjelasan ini berarti perselisihan di antara mereka itu para tabi'in mengenai tafsir kalamullah lebih banyak daripada perselisihan yang ada di antara para sahabat. Summa kullama ba'udal ahd an asrin nubuwah. Kemudian penting ini,
Kemudian setiap kali zaman itu jauh dari zaman kenabian, saral bala asyad. Maka bala pun semakin dahsyat. Wal tibasul haqqi bil batil a'zam, dan tersamarkan al-haq dengan kebatilan lebih besar. Wa kama najdul an fi zamanina hada, sebagaimana kita jumpai sekarang di zaman kita sekarang ini. Kullu amudin fi masjid tahtahu alim yara nafsahu annahu Ibnu Taimiyah. Masyaallah ini. Setiap tiang yang ada di masjid, di bawahnya ada seorang alim ngajar gitu, langsung dia mandang dirinya Syekhul Islam. Anak Syekhul Islam. Langsung mandang diri Syekhul Islam, itulah yang jadi berbahaya. Sehingga kalau namanya Syekhul Islam, Nahdlatul enggak mau gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya itu merasa dia paling pintar gitu loh. Paham belum? Langsung jadi Syekhul Islam, apalagi di HP-HP seperti medsos. Antum jumpai banyak sekali. Dai-dai blasteran. Lah ya, blasteran itu karbitan. Maksudnya itu dia enggak tahu apa-apa sebenarnya. Enggak tahu apa-apa, tapi posisinya dia kalau di HP itu kayak Syekhul Islam. Semua pertanyaan dijawab sama dia. Paham ya? Nah, kalau sekecil apa pun dijawab sama dia. Masya Allah. Tapi ketika HP-nya mati, Android-nya rusak, kuotanya habis, sinyalnya mati, lampunya mati, ya afan. Ana lagi hari ini lagi sibuk katanya. Allah musta'an, hati-hati ya. Jadi ilmu itu penting, dipelajari. Jangan ngandalkan HP Android ini cuma sarana, perantara aja. Paham ya? Nah, jangan sampai kalau HP-nya mati, ilmunya mati, jangan. Paham ya? HP mati, ilmunya mati kan keliru. HP mati jalan terus ilmunya karena hafalan. Hafalannya, ingat-ingat hafalan. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengandalkan apa tadi? Mengandalkan HP, kemudian kalau HP-nya mati ya bingung dia. Paham ya? Karena ilmunya berada di kuota tadi itu, kuota. Paham ya? Di kuotanya itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini, wa kullu khaymah fi Mina fiha 'alimun yara nafsuhu annahu Ahmad bin Hanbal aw Syafi'i, masyaallah. Setiap kemah-kemah, perkemahan yang ada di Mina, di dalamnya ada orang alim khutbah, itu langsung menganggap dirinya Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya dia itu menganggap dirinya Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga ya udah dinasihati sulit itu loh. Nah, walihada kasratul ahwa hatta annaka la tajid fil mas'alah allati laysa fiha fima sabaq illa qaulun wahid aw qaulan. Oleh karena ini banyaklah hawa nafsu hingga apa? Hingga kamu sendiri tidak menjumpai, hingga kamu sendiri akan menjumpai dalam satu permasalahan yang padahal terdahulu itu tidak ada kecuali satu pendapat saja menjadi dua pendapat. Paham belum? Zaman para sahabat mana ada pendapat gambar makhluk bernyawa haram itu ada yang katakan halal? Ada enggak zaman para sahabat? Enggak ada. Zaman para sahabat sepakat semuanya gambar makhluk bernyawa haram. Zaman sekarang bagaimana? Banyak enggak pendapat yang lain? Banyak, ada yang katakan boleh, makruh, ada yang katakan ini itu. Itulah perselisihan barakallahu fikum. Nah, zaman para sahabat enggak ada. Haram seperti itu. Tajidu fiha iddat aqwal. Kamu akan menjumpai banyak perselisihan, banyak pendapat. Li'anal ilma qalilun wal hawa katsir, karena ilmu sedikit, hawa nafsu banyak, fatarattaba ala naqsil ilm wa kathratul hawa ad-dhaya' wal khilaf wasyiqaq wa adamul i'tilaf. Maka barakallahu berakibat kurangnya ilmu, banyaknya hawa nafsu, ad-dhaya' itu sia-sia, wal khilaf perselisihan, wasyiqaq perpecahan, wa adamul i'tilaf dan tidak bisa bersatu. Paham ya? Sebabnya apa tadi? Sebabnya hawa nafsu, kurangnya ilmu. Jadi kalau barakallahu fikum belajar upayakan benar-benar serius, barakallahu fokus, sehingga apa? Sehingga ilmu itu ada yang kita dapatkan walaupun sedikit tidak masalah, tapi ilmu yang kita miliki itu kan bermanfaat di kemudian hari insyaallah taala seperti itu. Mohon insyaallah. Naam, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.